What is up? Welcome to the official behind the scene of Rewind Indonesia 2020 episode 2. Nah kan, ini buat kalian nih yang internetnya buffer kayak gini, pasti antara sinyalnya jelek atau enggak kuotanya habis nih. Karena itu, let me introduce you guys to Bayu. Menurut gue Bayu akan menjadi provider terbaik di tahun 2021. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kita tuh hidup di zaman yang apapun yang kita lakukan mulai di rumah aja. Dan dengan Bayu semuanya dimudahkan. Karena mulai dari proses pembelian, itu semuanya lewat aplikasi. Mulai dari SIM card, nomor HP, kuota, sampai topping, itu semua bisa beli lewat aplikasi Bayu. Dan untuk kalian yang tinggal di Pulau Jawa, itu dipermudahkan karena free ongkir untuk pengirimannya. Jadi tuh kalian tuh tinggal sans di rumah, buka aplikasi Bayu. Kalian butuh apa, langsung disediakan. Dan untuk kuota dan topping bisa dibeli semuanya semaunya. Itu tuh ibarat kayak pacar yang fleksibel, gak posesif, bisa diatur-atur karena semuanya semaunya. Nah maksudnya gimana? Jadi nanti kalian pas buka aplikasi Bayu, kalian tuh bisa kelihatan tuh kalian mau beli topping apa, kalian mau beli spesifik untuk sosial media apa, untuk aplikasi apa, itu semua tuh disediakan oleh Bayu. Dan untuk sinyalnya nggak usah ditanya lagi, karena Bayu menggunakan jaringan terluas dan tercepat dari Telkomsel. So guys, tunggu apa lagi? Download Bayu sekarang. Oke, langsung aja kita lanjut ke episode 2 dari Behind the Scene Rewind Indonesia 2020. Let's go. Day 1. Drama H-1 adalah talent. Charm di rumah sakit, dia nggak boleh kontakkan semua orang, harus isolasi mandiri. Jo, di mana Jo? Enggak, gue udah ngomong ke dia kemarin kok. Gue tuh udah kayak, man, ini bukan tugas gue untuk pikirin. Day itu mulai, oh kita bisa melewatin semuanya nih, lancar. Tiba-tiba baru mulai day itu. Aduh, masalah lagi nih. Guys, ada yang nge-post set kita nih. Sedangkan udah kita brief, kita kasih tahu, set harus benar-benar rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Jadi pastinya panik, terus aku coba kontak orang ini. Dan akhirnya sekitar beberapa jam kemudian, akhirnya diturunin sih postnya. Gue sangat deg-degan, jujur aja. Dia nge-post set glow up room, dimana buat kita kayak, kita udah jaga ini matang-matang biar nggak ada yang lihat, tapi akhirnya bocor. It's an insult to our art. Karena kita bikinnya ini jatuhnya dengan hati, ya berhati-hatilah. Menurut gue shot yang awal ini kita bisa terakhir ke bawah aja. Tapi boleh tolong ini nggak ya, dinyalain screen-nya ya? Iya makanya buat gue sih kita udah pakai red bull mau nggak mau. Oke, kalau yang dipindahin lagi. Gue harus memerankan Chef Arnold gara-gara penjadwalan duniawi tidak bisa memungkinkan untuk ada dia di set hari ini. Jadi gue gantiin karena shotnya white, jadi ya nggak terlalu ketara. Cukup. Coba. Yang kanan tarik dikit, Min. Yang sana ke kiri. Jauhnya itu. Hitamnya agak jauh. Hitamnya jauh makanya kecil dong berarti. Backgroundnya sebenarnya tapi makanya gue mulai dulu kalau asapnya cuma asap doang tuh, masalah asap ini lebih ke hit. So guys, jadi ini fokusnya di kalian berdua aja. Maksudnya ini bakal ada one shot, semuanya ada. Ini mumpung sekarang masih ada berdua di sini, ya there will be scene atau adegan lip sync kalian berdua itu tuh di bagian lagu Hindia. Indianya lagu India yang akan dicepetin. Bagian yang kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang. Is that Ewing, halo bro. Thank you datang ya. Gila, scene horor, siap-siap, oke? Ya oke. Sobek. Boleh langsung.
Agak ke depanin, ke depanin, aman? ke depanin. Aman? Ya. Aman, oke. Suara lu. Kalau lu nggak ngomong, gua nggak tahu lu. Ya, ini lo menyeramkan sih. Fun fact aja. Gua tuh ternyata takut sama badut yang diseremin. Kayak It. Ya gue juga baru gitu. Gua pas nonton It, gua nggak tidur Kalau gini dua hari. Gitu ya? Oh iya benar-benar. Ayo udah. Syuting bagian stop motion itu, pertama kita emang udah set untuk syuting di studio yang berbeda, di hari yang berbeda. Gue Aulion pengen juga nih ikutan stop mo, dan gue Aulion juga pengen ngerjain yang horor gitu loh. Bareng-bareng pengennya. Tapi karena masalah waktu, Jadi Chandra di ruangan yang A, gue di ruangan yang B gitu. Dan ternyata problemnya adalah ruangan B-nya itu gue nggak bisa syuting di situ karena secara teknik bocor banget. Jadi Chandra ngerjain yang horror scene karena itu harus gelap. Dan gue bikin stop motion itu harus terang, jadi takut lampunya bocor, jadi gue terpaksa harus pindah dan itu harus ganti set. dan kita improve-nya kayak on point aja langsung, Yon, sebelah sana, stop mo, situ langsung yang bagian horor. Nah ini gue nggak terpikirkan sebelumnya karena ternyata kita harus ganti set. Jadinya gue bikin set baru lagi di belakang stage. Dan itu tuh hampir drama juga gara-gara, Yon, gue nggak mau ya kalau lighting lu sampai bocor ke tempat gue. Dan lighting gue juga nggak akan bocor tempat lu. Jadi gimana nih? Jadi itu ya kita pakai yang seadanya aja. Jadinya gue ngerjain yang stop motion, Chandra yang ngerjain yang bagian horror scene. Jadi itu emang saling percaya aja sih kalau misalnya Chandra udah percayain gue bikin stop motion dan gue percaya Chandra untuk kerjain horror scene. Di sini gue juga mementingkan kenyamanan talentnya juga, Bena. Gimana biar nggak pegel karena jujur gue sama Chandra juga sempet nyoba juga tiduran gitu dan itu pegel banget. Apa aja dulu? Fantasi kita semuanya bagaimana untuk ini? Scene Nyalakan Indonesia tuh menurut gua secara pribadi, walaupun kita lagi di dalam sini tuh kita syuting bagian itu, kita bawa box-boxnya, tapi di otak gua kayak, wah ini scene jadinya kayak gimana ya? Tetap kayak gitu, walaupun ada gambarannya. Itu salah satu scene yang walaupun lu ada di hari syuting itu yang lu syuting di bagian itu, tetap aja hasilnya itu di luar ekspektasi, itu menurut gua. Ini shot sama kayak Kita Nyalakan Indonesia. 2, David, 3, 1, Adobe, 2. Anin, thank you banget ya. Oh ya, untuk Hanin udah rap, udah. Yeay, thank you Anin. Makasih Anin ya. Sukses terus. Gue nggak nyangka kalau day itu masih bisa selesai loh. Overall, day itu hari yang sangat mengesankan. Scene horror is super special in my heart. Karena itu juga kayak aku bilang tadi, scene horror pertama yang ada di Rewind. Ada drama di hari kedua yang dimana ekspektasi udah akan lancar gara-gara day 1 lancar. Ternyata nggak juga, tapi akhirnya bisa lanjut ke day 3. Rewind Indonesia the best. Kira-kira apa lagi di Indonesia yang booming? KK. Ini jangan deket-deket banget dong, kameranya mundur dikit dong. Deket banget. Kamu ketawa terus happy hari ini ya? Harus gitu ya, Bang? Iya benar. Tarik si semongko gimana sih jogetnya? Tarese semongko, mantap. Tarik sis, itu semongkonya gimana? Semongko. Mantap. Iya. Tarik sis, semongko. Mantap. Oke. Semua kan scene nyanyiin lagu Hardang. Liriknya adalah Haradang. Nah, oke, day 3 itu yang menarik, gue bisa ketemu dengan Pak Mo. Jadi Pak Mo itu di saat itu kayaknya ada rasa tidak nyaman, gak enak untuk saat syuting. Mungkin ya, gara-gara ini syuting besar, Pak Mo gak pernah syuting level sebesar ini. Day 3 itu gue gak ketemu Pak Muh, Fadil Jaidi, Ricis,
Ya gue nggak ketemu mereka karena gue sekali lagi tim transfer di belakang untuk mendanai ini. Tapi katanya Pamu seru sih orangnya. Walaupun jujur gue udah ngeliat hasil videonya kan. Dia yang jogetnya tuh dia paling out of coordination. Akhirnya kita berusaha untuk kita buat cair lah suasananya gitu. Gue pun komunikasi dengan Pamu kayak Pamu santai aja ya, tenang aja, oke. Lihat kamera senyum, jadi nggak perlu pokoknya santai aja. Kalau ada apa-apa kita bisa retake lagi. Jadi gue tuh udah kayak suster buat Pakmu gitu loh, kasih tahu dengan cara nggak apa-apa, tenang aja. Akhirnya Pakmu pun berhasil memunculkan ekspresi itu di Rewind Indonesia. Walaupun ada satu shot yang menunjukin dia masih gugup sebenarnya. Ada deh. Kalau kalian perhatiin tuh ada satu shot yang Pakmu kayak masih kagok, nggak tahu masih ngapain, sampai akhirnya jadi lancar di shot-shot berikutnya. Itu sih yang menarik dari Pakmu. Yeay, udah kelar. Thank you Nesi, thank you. Siapa sih? Maaf lupa namanya. Aul, ya makasih Aul. Itu dikira orang gua. Tadi dikira orang gua beneran. Thank you Aulion, thank you. Terus sekarang syuting podcast. Jadi tuh tadinya podcast nggak seperti itu konsepnya. Justru lebih ringan lagi, karena kita mikir ini konsep udah ribet banget nih, gak usah diribetin lagi lah. Tapi di saat itu gue kurang puas, gue ngomong sama Aulion, akhirnya kita diskusi lagi, Yon, ini bisa diapain lagi nih Sid? Mau masukin apa lagi nih? Nah, sedangkan Aulion juga demen dengan musikal, lip-sync-lip-syncan, nah itu tuh kebawa ke gue juga kayak, Yon, kalau kita bikin lip-sync juga gimana? Jadi karena di sini, karena begitu kuning berarti ada jadi pink. Keren. Nah, salah, kuning. Kuning. Jadi kita harus pisah, nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Maksudnya pisah ini selamanya ngaruh ke kalian juga. Sedikit sih paling. Jadi beneran ke channel kalian juga pisah. Gitu. Oh gitu. Jadi gua ke Trenggalek dia mau ada rencana sih. Mau ada rencana sih gitu. Itu diimprove di hari H, jadi Thailand juga baru tahu di saat itu. Ya, udah sini. Dari sini. Ya, agak cepet sore. Teman-teman dari MyIC yang sebentar lagi akan dipisah. Yes. Oke. Podcast scene sebenarnya ribet di lighting juga. Chandra tuh bener-bener ngedirect lightingnya biar jadi keren kayak gitu, dan itu rumit banget ternyata. Dan yang susahnya lagi adalah jadi pas bagian lip sync itu kameranya harus pan ke kanan dan itu harus tengah banget karena kita sebenarnya lebih apa ya terinspirasi sama Wes Anderson. Karena kan identik dengan 5, 4, 3, 2, 1 ya kan? Kalau misalkan kita pakai hand gesture gimana kayak bang. Jadi gue mulainya Oh enggak, sekarang kita ke sono aja belum? Gue sudah di sono? Iya. Gue udah di sana. Di sana, ya. Ya, dia agak gini sih, agak gini. Ya. Jadi gini, 5, 4, 3, 2, dong. Ya. Dan untuk Om Deddy, ini dia nih. Mungkin banyak yang nanya kayak, aduh, ini artis kok nggak diundang sih? Guys, nggak gitu. Om Deddy adalah satu contohnya. Kita undang Om Deddy aja, itu harus nunggu kayak delay berapa jam lamanya dan protokolnya kayak, gue mau satu ruangan sendiri dong. Gue pisah talentnya dengan yang lain ruangannya, waduh. Om Deddy adalah Om Deddy, ya. Jadi pengaturannya juga sedikit berbeda. Kita sangat mengapresiasi Om Deddy datang, tapi that just shows you how difficult it is to plan things and the logistics and the settings of the shooting. Kita udah ngundang satu Deddy kayak gini, apalagi kita undang orang-orang yang seperti ini lagi. Kita butuh studio sebesar Monas kayaknya untuk bisa dapat ruang-ruangan sebesar itu. Jadi kayak ya udah kita ikutin karena kita juga ngerasa Deddy udah jadi pentolan podcast di tahun 2020. Ketul itu mic-nya turun tuh. Boleh dong. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 2, 1, record. Kayak mau emphasize di lip sync kan.
udah mulai lelah, udah mulai capek gara-gara emang scene-nya makin susah, makin sulit. Jadi mulai berasa nih. Tapi intinya demi Rewind Indonesia 2020. Oke guys, itu baru episode 2 loh. Dan kamu udah lihat betapa rumitnya kita ngerjain Rewind tahun 2020. Sebenarnya gue untuk Day 4 tuh lebih, iya sih excited ya. Lebih ke, syuting ini sebentar lagi beres. So guys, gitu dia untuk episode kali ini di BTS Rewind Indonesia. Next, kalian bisa lanjut lagi ke episode berikutnya di channel Skin Indonesia 24. Dan ya, masih berlanjut cerita kita. Pulpen, ya bener. Najwa selalu bawa pulpen. Kebetulan dadakan banget lagi jam 11, jam 11 ya tadi. Jam 11 baru ditelepon kayak bisa nggak datang hari ini. Tiket 500.000 berarti. Jangan minta, lu minta mereka ngelawak 1 juta masing-masing. Nggak boleh. Gue main aja. Aman ya?